Nandi Wisala Jataka. Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha saat beliau berada di Jetawana. Kisah mengenai kata-kata tidak enak atau kasar yang diucapkan oleh keenam biku. Saat berselisih dengan para biku yang terhormat, keenam biku ini selalu mencela, memaki, dan mencemooh dengan 10 jenis kata-kata kasar. Hal ini kemudian disampaikan oleh para biku kepada Guru Agung Buddha. Beliau kemudian mengundang mereka dan bertanya apakah tuduhan itu benar adanya. Saat para biku tersebut mengakui hal yang disampaikan, Guru Agung Buddha menegur mereka dengan berkata, "Wahai para biku, kata-kata kasar bahkan bisa menyakiti hati hewan. Di kehidupan yang lampau, seekor hewan membuat orang yang memakinya menderita kerugian 1000 keping uang." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu, Takasila di negeri Gandhara diperintah oleh seorang raja. Pada saat itu, Bodhisattva terlahir sebagai seekor sapi jantan. Saat masih berupa anak sapi, pemiliknya menghadiahkannya kepada seorang Brahmana yang mengunjunginya. Pada masa itu, ada kebiasaan untuk memberikan persembahan berupa sapi kepada para Brahmana. Brahmana itu memberi nama Nandi Wisala, artinya adalah kebahagiaan besar kepadanya. Ia memperlakukan anak sapi itu seperti anaknya sendiri, memberinya makanan berupa bubur, beras, dan nasi. Setelah dewasa, Bodhisattva berpikir, "Saya telah dibesarkan oleh Brahmana ini dengan penuh usaha. Saat ini di seluruh India tidak ada orang yang bisa menunjukkan sapi dengan kemampuan menarik barang seperti yang aku miliki. Bagaimana jika aku membalas jasa Brahmana yang telah memeliharaku dengan cara membuktikan kekuatanku?" Karena itu, suatu hari Bodhisattva berkata kepada Brahmana tersebut, "Brahmana, pergilah ke tempat beberapa orang saudagar yang kaya akan kawanan ternak dan bertaruhlah 1000 keping uang bahwa sapimu mampu menarik 100 buah gerobak beserta muatannya." Brahmana itu kemudian mencari seorang saudagar dan terlibat pembicaraan tentang sapi siapakah yang paling kuat di kota itu. Ketika ditanya tentang sapi siapa yang paling kuat, Brahmana itu berkata, "Sapi milik dia," atau "sapi milik dia," dengan menunjuk yang ada di situ. Selanjutnya Brahmana itu berkata, "Akan tetapi tidak ada seekor sapi pun di kota ini yang dapat menandingi kekuatan sapi jantanku. Aku mempunyai seekor sapi jantan
yang dapat menarik 100 buah gerobak beserta isinya. Mendengar perkataan Brahmana itu, saudagar pun berkata, "Di mana sapi seperti itu dapat ditemukan?" Saudagar itu pun tertawa. "Mana ada?" Brahmana itu kemudian berkata, "Aku memilikinya, sapi itu di rumah. Mari kita bertaruh." Saudagar itu pun berkata, "Baik, mari kita bertaruh sebesar 1000 keping uang." Kemudian Brahmana mengisi 100 buah gerobak dengan pasir, kerikil, dan bebatuan, lalu mengikat gerobak-gerobak itu menjadi satu kesatuan, dengan satu gerobak di belakang gerobak yang lain. Brahmana mengikatkan kawat pada as roda gerobak yang berada di depan dengan bagian palang roda cadangannya. Setelah selesai, Brahmana itu memandikan Nandi Wisala, memberikan 1 takaran beras wangi kepadanya, menggantungkan untaian bunga di lehernya, dan mengikatkannya pada gerobak pertama dari rangkaian gerobak tersebut. Brahmana itu sendiri duduk di atas sebatang galah, melambaikan sebatang tongkat ke udara dan berteriak, "Sekarang sapi yang jahat, tarik mereka, sapi yang jahat." Bodhisattva saat itu berpikir, "Saya bukan sapi yang jahat seperti yang dipanggilnya." Bodhisattva kemudian membenamkan keempat kakinya seperti tonggak yang dipancangkan dan tidak mau bergerak sedikit pun. Saat itu juga saudagar itu membuat Brahmana tersebut membayar 1000 keping uang. Setelah kehilangan uangnya, Brahmana itu melepaskan sapi dari gerobak dan pulang ke rumah. Ia berbaring di tempat tidurnya dengan penuh kesedihan. Saat Nandi Wisala berjalan masuk dan melihat Brahmana itu disiksa oleh rasa sedih, ia berjalan ke arahnya dan bertanya, "Apakah Brahmana sedang tidur siang?" Brahmana itu berkata, "Bagaimana bisa saya tidur sementara 1000 keping uang saya telah dimenangkan orang?" Nandi Wisala kemudian berkata, "Brahmana, sepanjang saya tinggal di rumahmu, pernahkah aku memecahkan pot atau memeras orang atau membuat kekacauan?" Brahmana itu berkata, "Tidak pernah, anakku." Nandi Wisala kemudian berkata kembali, "Kalau begitu, mengapa engkau memanggilku seekor sapi yang jahat? Engkau seharusnya menyalahkan dirimu sendiri, bukan menyalahkanku. Pergi dan bertaruhlah 2000 keping uang kali ini. Hanya ingat untuk tidak salah menyebutku sebagai sapi yang jahat lagi." Mendengar kata-kata itu, Brahmana itu kemudian pergi mencari saudagar tersebut dan memasang taruhan sebesar 2000 keping uang. Sama seperti sebelumnya, ia merantai 100 buah gerobak menjadi satu rangkaian dan mengikat Nandi Wisala dengan rapi dan bagus ke gerobak pertama.
Jika engkau bertanya bagaimana cara ia mengikat sapi itu, maka ia melakukannya dengan cara berikut ini. Pertama-tama, Brahmana itu mengikat sepasang palang ke sebuah tiang. Kemudian meletakkan sapi itu di satu sisi dan mengencangkan sisi yang lain dengan sepotong kayu halus yang diikatkannya antara sepasang palang itu ke roda as. Dengan demikian, palang itu tidak akan miring ke sisi manapun lagi. Dengan cara itu, gerobak yang seharusnya ditarik oleh 2 ekor sapi dapat ditarik oleh seekor sapi saja. Duduk di sebatang galah, Brahmana itu menepuk bagian belakang Nandi Wisala dan berkata dengan cara seperti ini, "Majulah sekarang, temanku yang baik. Tariklah gerobak-gerobak itu, temanku yang baik." Dengan sekali sentak, Bodhisattva menarik kawat yang terikat pada 100 buah gerobak itu, hingga gerobak yang terakhir berdiri saat gerobak pertama mulai bergerak. Saudagar yang kaya akan ternak itu akhirnya membayar 2000 keping uang kepada Brahmana itu karena kalah taruhan. Penduduk yang melihat kejadian itu memberikan sejumlah uang kepada Bodhisattva. Semua uang itu diserahkan kepada Brahmana tersebut. Dengan demikian, ia mendapat keuntungan besar karena Bodhisattva. Demikianlah beliau menetapkan dengan tujuan menegur ke-6 biku tersebut bahwa kata-kata kasar tidak menyenangkan bagi siapapun. Guru Agung Buddha kemudian mengucapkan syair berikut ini: "Hanya mengucapkan kata-kata yang baik, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Barang siapa yang mengatakan apa adanya dengan jelas, ia memindahkan sebuah beban yang berat yang membuat ia kaya akan cinta kasih." Setelah menyelesaikan uraiannya, agar kita hanya mengucapkan kata-kata yang baik, Guru Agung Buddha menjelaskan kelahiran tersebut dengan berkata, Ananda adalah Brahmana tersebut, dan Nandi Wisala adalah Guru Agung Buddha sendiri.